Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memilih tema dengan konsep negara hukum sebagai dasar perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, saya mengambil judul dilematis antara penuntasan ekonomi dengan hak asasi manusia. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Hendardi, seorang ketua Setara Institut, dalam Kompas.com mengkritik bahwasanya Presiden Joko Widodo lebih memprioritaskan bidang ekonomi daripada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah haruslah terukur antara upaya yang disusun sebagai pedoman, pelaksanaan, penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, baik pemerintah maupun pemerintahan daerah, dan juga keterlibatan masyarakat sebagai partisipasi nasional. Pemerintahan juga harus memperhitungkan 3 peranan ekonomi, yaitu sebagai regulator, sebagai penyedia, dan sebagai pengusaha. Saya mengambil studi kasus batubara di Kalimantan Timur dan juga PLTU di Batang, Jawa Tengah dari cuplikan video yang berjudul Sexy Killer berikut ini. Setelah berjalan sejak Januari, di awal Oktober 2015, kami tiba di Kalimantan atau Borneo. Sejumlah petani di pinggiran kota Samarinda, Kalimantan Timur selama 20 tahun hidup bertetangga dengan tambang batu bara. Dan di kampung ini, air bersih sudah lama jadi sejarah. Salah satunya bagi keluarga Komari. Oh ini kah? Iya. Jadi ini air untuk minumnya, Pak. Iya. Keruh gini, Pak, ya? Ya begitulah. Ini ambilnya di mana? Di sumur. Jauh dari sini? Oh, jauh. Ini kehabisan air terus. Sudah lama, berapa bulan tidak ada hujan ini. Ke jalan besar tadi? Di sana itu lah. Ada setengah kilo ya, Pur? Oh. Semula ini adalah gunung yang mengalirkan air untuk sawah dan kebun Komari, serta para petani transmigran yang datang dari Jawa tahun 1970-an. Kini, mereka hanya mengandalkan air hujan atau air bekas tambang yang membawa serta endapan lumpur. Dulu sebelum ada bangunan batu bara, sawah tidak rusak, tidak amburadul. Sekarang ada bangunan batu bara, rakyat kecil malah sengsara. Ya enak rakyat yang besar, ungkang-ungkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Terima imbatnya lumpur. Oh yo, modelnya kayak alum-alum gitu loh. Kalau ada lumpur. Nah itu yang di sana yang kena lumpur kan tidak mau tinggi. Ini kan lumpur ini.
licin ya, lumpur dari tambang ini. Protes bukannya tak dilakukan. Salah satunya Nyoman Derman dari Desa Kertabuana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia tiap pagi bisa panen nih Pak ya? 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? Bisa. Tahun 1980 ia mengikuti program transmigrasi dan pindah dari kampung halamannya di Kabupaten Negara, Bali. Tapi 10 tahun kemudian, perusahaan tambang batubara mulai masuk dan menghancurkan jalur air untuk sawah-sawah mereka. Nyoman protes dengan menghadang alat berat. Ia ditangkap dan dipenjara selama 3 bulan dengan alasan mengganggu operasional perusahaan. Setelah Nyoman dibui, perusahaan makin leluasa beroperasi, hingga wajah Desa Kertabuana menjadi seperti hari ini. Nyoman lalu berkebun timun bersama Ketut, anak lelaki tertuanya. Sawah semua. Ini kita lihat ini yang sudah berubah fungsi ini sawah semua. Waktu kamu kecil ini masih sawah? Ini sawah. Itu batas pohon kelapa itu sawah juga. Sampai pinggir gunung itu sawah. Ini hanya sebagian kecil aja. Sebelah mana sawahnya, Ketut? Sawah saya tepatan sebelah situ ada sawah. Nah, ada jalan holing. Jadi ditutupi oleh jalan holing itu yang menutupi jalur irigasi itu. Manis dulu. Petani yang lain itu karena takut melihat ayah saya ditangkap, jadi sampai saat ini Desa Kertabuana ibaratnya tidak berani kembali melawan perusahaan karena adanya rasa jera saat itu. Jadi sekarang warga Kertabuana sudah bukan petani lagi mayoritasnya? Ya, identik orang Bali atau warga transmigrasi adalah pertanian sebenarnya. Dari keturunan kedua itu bercocok tanam atau bertani. Ketika sudah datangnya pertambangan, tingkat kegengsian atau hilangnya minat mereka untuk bertani itu muncul. Jadi termasuk Ketut? Ya, kalau saya karena pendidikan sekolah, tapi kalau saya tetap bertani dengan bapak saya kalau saya pulang. Oke. Ya, tapi tani kebun kalau saya. Tanam apa? Tanam timun. Ketut memang berkuliah di Fakultas Hukum karena mendapat beasiswa. Kasus yang menimpa ayahnya adalah alasan utama ia ingin menjadi sarjana hukum. Padahal dulu waktu transmigrasi ke sini juga didorong pemerintah, Pak ya? Pemerintah yang bawa, bukannya didorong lagi, dibawa sampai ke sini. Pak Arto tuh masih ikut ke sini sampai L2. Masih Pak Arto itu tahun 80. Jadi Bapak dibawa oleh pemerintah supaya membuka sawah di sini. Iya. Setelah dibuka, pemerintah juga yang menghancurkan. Ya termasuk itulah. Karena yang memberikan izin kan pemerintah. Perusahaan itu kan ada izin dari pemerintah. Betul. Gitu. Jelas dia tuh kesini tuh diantar pemerintah. Nah karena Tahun 82 Bapak kesini kan? 80. 80. Bapak masuk penjara 2005. 2005 akhir. 2005 ya. 2006 keluar. Jadi sore itu angin sedang berpihak kepada bapak dan anaknya. Tapi tak semua anak di Kalimantan beruntung bisa bermain layang-layang. Sebagian di antaranya mati muda akibat tenggelam di bekas galian tambang batubara yang seharusnya direklamasi atau ditimbun kembali. Di atas siap. Di atas siap. Baik di. Ya. Baik di enggak?
semua tahu. Tapi sekarang belum ketemu. Antara tahun 2011 hingga 2018 tercatat setidaknya 32 jiwa melayang akibat tenggelam di lubang bekas tambang, hanya di Provinsi Kalimantan Timur. Secara nasional, antara tahun 2014 hingga 2018, jumlah yang tewas mencapai 115 jiwa. Kalau saya bangun subuh, pergi di masjid, saya nangis-nangis di masjid. Ku ingat anak saya semua. Anak saya kayak yatim piatu, tapi susah betul. Di situ saya membesarkan anakku. Susah betul. Orang tua namanya ibu itu kan kalau ditinggal anak itu pasti sedih, sampai sekarang pun ya sedih, teringat terus gitu. Kalau aku ya sudah, memang anakku itu sudah aku ikhlaskan, cuma Rehan enggak ada punya cita-cita. Rehan cuma besar bilangnya pingin cari uang banyak supaya mama bisa naik haji sama bapak, bikinkan mama rumah. Empat tahun setelah kematian Raihan Saputra, Rahmawati masih memendam kecewa dengan reaksi pemerintah dan perusahaan yang menganggap perkara ini sebagai kasus kemalangan biasa. Padahal salah satu penyebabnya adalah lokasi penambangan yang berdekatan dengan permukiman warga. Bahkan persis di belakang sekolah. Terus janjinya Bapak pemerintah katanya pingin ditutup daerah lubangnya, taunya ditutup dengan seng bekas cuma berapa lembar. Ininya saya lihat tuh seng bekas baru ditulis itu dilarang apa tuh kemarin tuh, dilarang bermain ke apa, pakai deko gitu aja. Menanggapi kasus-kasus tersebut, Gubernur Kalimantan Timur membuat pernyataan seperti ini. Korban terus jatuh begini, Pak. Di kolam tambang. Nasibnya kesian. Ikut prihatin. Pasti ikut prihatin. Ya. Untuk memutus ini bagaimana, Pak, dari Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa, Pak? Kenapa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Jadi, tapi kan ini bekas kolam tambang, Pak, meninggal. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan gitu. Itu aja. Nggak ada upaya, Pak, prihatin supaya tidak terjadi lagi, Pak? Ya pasti upaya kan. Itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Oke, Pak. Waspada, masyarakat tahu ada lubang, ya kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh Sumbar, dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang masih aja lagi. Heran juga aku, jangan-jangan ada hantunya itu. Banyak orang korban. Ghost Town. Kalau tambang di Tangerang. Saat ini diperkirakan terdapat 3.500 lubang bekas tambang. Menurut aturan, lubang-lubang ini seharusnya diuruk kembali atau direklamasi. Perusahaan bahkan telah diminta menyetor sejumlah uang jaminan untuk biaya reklamasi. Namun, ini bukan semata tentang perusahaan yang melanggar aturan atau korupsi uang jaminan, melainkan aturan pasca penambangan sendiri yang juga bermasalah. Tidak diuruk kembali, Pak, tetapi dijadikan yang tadi seperti reservoir air. Simaklah jalannya rapat antara Komisi 7 DPR dan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta 290 pemilik tambang batubara ini.
Bapak ndak usah cerita panjang-panjang sama saya. Cukup itu aja yang saya tanya. Tanah yang dikorek untuk mendapatkan batu bara, setelah batu baranya diambil, berapa tanah dikembalikan ke tambang tersebut? Itu aja. Nah, nanti soal benar atau tidak biarkan Kementerian Lingkungan yang mengecek. Karena pasca tambang itu saya lihat setelah kami mengunjungin hanya kubuangan air, hanya kesepakatan antara Pemda yang nanti dibilang akan dibuat taman rekreasi lah, tempat mandi-mandi hantu di sana, saya nggak tahu. Nah, itu yang saya lihat Pak. Tapi nggak ada yang memberi jaminan bahwa ini lingkungannya baik. Nah itu, jadi jelaskan aja sama saya. Memang tergantung dari. Ya Bapak cukup nilainya aja, saya perlu angkanya saja. Kalau tambang itu 60 meter ke dalam, berapa harus dikembalikan tanahnya ke sana? Kan tergantung stripping rasio Pak. Misalnya 1:5 berarti yang diambil tanahnya 5, mengambil batu bara 1. Itu hitungannya seperti itu. Nah terus tanah yang harus kembali? Ini gimana Pak? Tanah yang harus dikembalikan lagi? Ya sama yang seperti yang diangkat. Mungkin ada penyusutan. Mungkin penambahan penyusutan itu sesuai rumus itu 20%. Berarti kalau tanah yang dikorek 5, diambil nilainya 1, tanahnya berarti harus kembali 5 kembali? Betul. Mengembalikan nilai tambang yang diambil harus diganti dengan tanah? Iya. Jadi Pak, mohon maaf Pak ya Pak, di tambang di luar negeri pun kalau void itu tidak diuruk kembali Pak, tetapi dijadikan yang tadi seperti reservoir air. Yang kami lihat kemarin di Gunung Bayan itu hanya kubangan air di tengah hutan. Ini Pak nanti akan kami buat pariwisata, hantu yang pariwisata di situ, dalam hutan. Ya itu yang ketemu sama saya. Dari atas heli kita lihat, terus kita tanya, untuk apa ini kubangan air sebesar ini? Jawab dong, kan Bapak yang ngasih izin. Nah, saya minta jawabannya. Nah, pertanggungjawabannya seperti ini, yang jaminan yang diberikan kepada negara setelah diambil hasilnya, terus lokasinya dirusak dan ditinggalkan seperti itu. Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar lubang tambang belum direklamasi yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500.000 hektar terindikasi areal tambang tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Silakan. Siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup dan yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus melaksanakan. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung saja Pak. Jadi selain penghutanan kembali, kita juga melihat di beberapa tambang juga telah melakukan reklamasi kembali. Ada yang menjadi misalnya pantai wisata ada juga yang lubang galian yang telah dikerjakan tambang juga menjadi sebuah kolam ikan besar. Saya kira banyak hal. Memang ada 1, 2, 3 yang memang belum dikerjakan. Tetapi sekali lagi dengan pengawasan pemerintah daerah, dengan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, saya meyakini ini bisa di satu persatu bisa diselesaikan. Sekali lagi bukan pekerjaan mudah, tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh kementerian, oleh provinsi maupun oleh kabupaten dan kota. Baik, silakan langsung Pak. Tenang. Pak. Langsung saja Pak. Saya kira cukup ya masalah ini. Ya, untuk apa bertele-tele lagi? Oke. Ya. Baik, masih ada Pak waktunya. Saya kira dalam hal ini kita sama, kita ingin memberantas pencemaran lingkungan, kan begitu Pak? Baik. Ya, jadi begini ya, kalau kita berbeda jangan kita dibikin diadu-adu terus, betul nggak? Baik, silakan Pak. Ada tanggapan lain? Jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan, untuk apa kita ribut lagi Pak? Benar Pak? Silakan Pak, ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Iyalah, saya setuju saja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu.
Energi batubara terus menuntut pengorbanan dari warga sekitarnya. November 2018 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, setidaknya 5 rumah hancur, 11 lainnya rusak, dan jalan utama amblas akibat aktivitas penambangan yang terlalu dekat dengan permukiman dan fasilitas umum. 41 jiwa terpaksa mengungsi. Lokasi tambang ini adalah milik PT Adimitra Baratama Nusantara, salah satu anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera yang sebagian sahamnya dimiliki Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan. Menurut laporan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, 4 perusahaan terkait keluarga Luhut Panjaitan memiliki 50 lubang tambang. Masing-masing dikelola PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisena Mineral Utama, dan PT Indo Mining. Juga ada PT Kutai Energi yang merupakan anak perusahaan dari induk grup Toba Sejahtera. Total lahan konsesi yang dikuasai perusahaan yang terafiliasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman di Kabinet Presiden Joko Widodo ini adalah 14.000 hektar. Ratusan ribu hektar, saya punya lahan tambang, betul. Tapi ya nggak ratusan ribu hektar lah. Bukan HGU juga? Nggak juga. Ya, tambang batu bara. Biasa. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara, jarak minimal antara aktivitas pertambangan dengan permukiman atau fasilitas umum adalah 500 meter. Namun aturan ini tak selalu berlaku di lapangan. Gambar ini kami rekam di Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong, Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini putus ini, ya kan? Putus. Nih, putus ini. Sampai ke sana putus. Apalagi di dalamnya. Kalau di dalam luar biasa. Pipa tuh ada yang bocor. Ya kita masuk. Kalau rumah mas ya, tuh lihat deh. Oh, satu ya, itu rumah-rumah. Ya, rumah. Nih, ya. Nih, ini. Ya, ini bukan angin. Ini. Kenapa biar dilihat kan? Itu dalam juga ya tuh. Tuh. Nggak bisa ini, lihat nih. Nggak bisa ditutup. Kenapa? Nggak bisa tutupnya kenapa? Ya karena geser semua. Ini rusak nih rumah. Udah geser semua. Ini sama ini nggak bisa ditutup ini. Nih. Geser. Sama pintu ini nggak bisa ini ditutup nih. Nah. Nggak bisa ditutup ini. Desa yang dibangun para transmigran dari Jawa sejak 1981 ini semula berpenduduk 3.000 jiwa. Kini satu persatu warganya pergi setelah tanah mereka jatuh ke tangan perusahaan tambang. Kepala Desa Mulawarman, Mulyono, memprihatinkan kondisi warganya yang hidup dalam ancaman dan ketidakpastian. Pemerintah desa sama lembaga desa, nah kami tinggal nunggu informasi kepastian dari pihak perusahaan itu. Apakah ini mau diperbaiki, apakah mau dibebaskan, yang kami tunggu informasi dari perusahaan. Yang jelas kami sudah, pemerintah berupaya menggandeng perusahaan untuk pertanggungjawabannya, dan perusahaan sudah mengecek bersama-sama, kita tinggal hasilnya ini, hasilnya. Kalau keinginan pemiliknya sendiri kan? Mungkin bisa langsung. Gimana Pak? Kalau keinginannya gimana? Seperti kami ya ini harus dibebaskan gitu. Dibebaskan. Ya masalahnya rumahnya sudah rusak. Loh, rumahnya rusak, pekarangannya sudah banyak retak-retak itu pekarangannya. Mau bertahan juga nggak mungkin ya? Iya, lama-lama ini rumah saya ini nanti bisa dilihat patahnya ini kemiringannya semakin hari semakin turun. Padahal tahun 1991 desa ini ditetapkan sebagai lumbung padi dengan produksi 2.600 ton gabah setiap panen. Namun kini ia terancam punah.
Semua kisah di Borneo ini adalah harga yang harus dibayar untuk menerangi rumah-rumah dan menggerakkan industri di pulau lain, terutama Jawa. Mereka yang meninggalkan tanah leluhurnya di Jawa dan Bali untuk mengadu nasib sebagai transmigran di Kalimantan, kini justru menghadapi kehidupan yang tak pasti. Selamat datang di Kepulauan Karimun, Jawa, salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah. Tapi kepulauan ini tak hanya milik turis. Ada nelayan seperti Mat Juri dan ribuan kawannya yang menggantungkan hidup pada laut dan terumbu karang. Ketika para wisatawan beristirahat, Mat Juri mulai bekerja. Tapi tak hanya Mat Juri dan para turis yang sibuk di kepulauan ini. Tongkang pengangkut batu bara juga hilir mudik dalam perjalanannya dari Kalimantan menuju PLTU-PLTU di Jawa atau Bali. Padahal sebagian perairan ini masuk kawasan Taman Nasional yang dilindungi. Ketika cuaca buruk atau alasan gangguan mesin, bahkan kekurangan bahan bakar, tongkang-tongkang parkir dan membuang jangkar di sini. Rekaman foto dari komunitas akar atau alam Karimun ini menunjukkan bagian terumbu karang yang hancur akibat digilas tongkang. Kerusakan lain juga diakibatkan oleh jangkar yang kerap disangkutkan ke terumbu karang. Itu belum termasuk tumpahan bagian-bagian batu bara yang jatuh dan mencemari laut. Tongkang berlabuh, putus tali buinya, ada 4 tongkang, akhirnya terdampar di tas karang semua. Itu yang pernah dilakukan oleh teman-teman untuk protes itu. Mungkin penanganan dari pemerintah atau bagaimana kurang begitu agresif atau bagaimana mungkin kurang tahu juga. Karena kita ya namanya orang awam ya, kita mau ke protes kemana, bingung. Di sini adanya pemerintah begitu, di sini ada pemerintahannya ya kita protesnya ke pemerintahan di sini setempat aja. Bapak ambil motor aja dulu, Pak. Ini saya ini maksudnya. Masalah yang dialami Mat Juri di Karimun Jawa juga menjadi kegelisahan para pegiat wisata setempat. Melalui jaringan dan perkawanan, kabar ini lalu terdengar oleh sebuah organisasi lingkungan hidup internasional. Bersama para nelayan lokal, kelak mereka akan datang dalam rombongan besar dan melancarkan protes dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, Mat Juri masih harus menunggu dan bersabar sembari tetap melaut.
Namun tongkang-tongkang yang dihadapi Mat Juri dan para nelayan Karimun Jawa tampaknya akan bertambah. Sebab tak jauh dari mereka, sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sedang dibangun di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jumat siang, Presiden Joko Widodo resmikan proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Batang, Jawa Tengah. PLTU yang berlokasi di pinggir pantai Ujung Negoro ini direncanakan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan PLTU Batang akan selesai pada akhir 2018. Namun dijanjikan sudah bisa digunakan lebih cepat 20 bulan. Terkait permasalahan lahan karena penolakan warga, Presiden menyatakan telah diselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Ada warga yang meminta kesemarataan, Pak. Apanya? Untuk harga. Untuk harga gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Nanti urusannya Pak Gubernur, Pak Bupati. Pak, kabarnya tadi ada demo, Pak, di laut. Apanya? Gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, demo aja kok. Banyak media yang merekam kegiatan atau pernyataan Presiden. Namun tak cukup banyak yang merekam ini. Apalagi tanah itu kan belum dijual, masih kepunyaan petani. Tadinya itu ada yang bolong, yaitu setiap jembatan. Tapi waktu sekarang sudah didedah sampai saya katakan rapat. Biasanya lewat pundi, Bu? Arep menang-menangan dhewek kan, no? Apa pun clear dek DPI sedoyo napa? Polisi ya polisi, tentara ya tentara, kulo nyuwun dibakaken lah Sultan Saben. Dereng disade dididhi. Pelosok di Jawa dan di Bali, apa yang akan kita lihat sama seperti tadi yang saya sampaikan. Anak-anak bisa belajar sehingga pintar, nelayan bisa membeli freezer dan bisa mendapatkan aliran listrik, toko-toko kecil di desa malam hari bisa. PLTU ini disebut-sebut salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2.000 MW atau setara kebutuhan listrik 1 hingga 2 juta rumah tangga. Dengan kapasitas sebesar itu, setiap bulan PLTU Batang membutuhkan 600.000 ton batu bara atau rata-rata akan ada 2 hingga 3 tongkang per hari yang hilir mudik di perairan ini. Maka tak hanya petani, nelayan pun melancarkan protes karena khawatir pencemaran dan terganggunya habitat ikan akibat kesibukan PLTU jika kelak telah beroperasi. PLTU karo berdiri, lah anakku engko digawa mlayu ring ndi. Wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batang, Pak. Temenan kuwi. Gara-gara apa wong sing pinter kuwi gununge didol, dong ora mikir. Lah kok ape segara ditanduri wesi. Dinggone PLTU pabrik pirang-pirang. Salat ya Allah Gusti, muga-muga aja PLTU berdiri. Nak berdiri engko aku diusir tekan ndi. Kuwi wis wetan PLTU kulon mana dipikir Indonesia wis entek tanah kisik bakale dinggoni PLTU kabeh sampai mak bojone aku ki asli demi Allah Indonesia iki ya Allah Gusti mati wingan iki mancal donya Pak tolak PLTU Pak mancal donya kuwi asli kok ora mikir malah kebuti PLTU ya Allah Gusti kaya apa rasane duduk kaya Pak mati. Pak Cahyadi sama Pak Carman, hari ini sesuai dengan keputusannya dari Mahkamah Agung. Mei 2014, 2 warga yang menolak menjual tanahnya, Carman dan Cahyadi, dikriminalisasi dengan delik telah melakukan kekerasan. Warga pun melampiaskan kekecewaan. Siapakah sesungguhnya di belakang perusahaan setrum ini? PLTU Batang dimiliki oleh konsorsium perusahaan Indonesia dan Jepang.
Dari Indonesia adalah PT Adaro Power, anak perusahaan Adaro Energy, yang juga menambang batu bara di Kalimantan. PT Adaro Energy mulai didirikan sejak 2004 oleh 5 pengusaha, yaitu Sandiaga Uno yang menjadi calon wakil presiden, pengusaha Edwin Suryajaya, Teddy Rahmat, Beni Subianto, dan Garibaldi atau Boy Thohir. Adapun juru bicara tim kampanye nasional Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 adalah Erick Thohir, yang tak lain adalah saudara kandung Garibaldi Thohir, sang pemilik Adaro. Erick Thohir juga kawan dekat Sandiaga Uno sejak sekolah dasar hingga bergabung dalam jaringan investor yang disebut Angel EQ Network. Desember 2018, meski berbeda kubu politik, perusahaan milik Sandiaga Uno, PT Saratoga Investama Sedaya, menjual asetnya kepada perusahaan milik Luhut Panjaitan, PT Toba Bara, senilai 130 miliar rupiah. Yang dijual adalah saham di sebuah perusahaan PLTU di Paiton, Jawa Timur. 500 miliar rupiah sudah melayang, termasuk saham-sahamnya di Saratoga Investama, perusahaan beliau dijual, betul ya? Iya, bukan milik saya juga, kan milik Allah semuanya. Kan ini kita semuanya niatkan. Dengan transaksi ini, seperti halnya Adaro, Toba Bara kini tak hanya mengelola tambang batu bara di Kalimantan, juga menguasai pembangkit listriknya di Pulau Jawa. Konflik kepentingan, Pak. Di satu sisi Bapak sebagai pemegang saham PLTU dan sebagai pemilik tambang batu bara. Apa komentar Bapak, Pak? Oke, Mbak. Bagaimana Bapak mengatur konflik kepentingan, Pak? Di Cirebon, Jawa Barat, PLTU juga bersinggungan dengan petani garam. PLTU berkapasitas 600 MW ini dimiliki oleh Indika Energi yang juga memiliki tambang batu bara dan sedang membangun tambahan 1000 MW. Mau digusur. Ya. Nah, mau digusur kata saya tuh ya jangan, ini kan penghasilannya itu tetap kan, kalau itu kan katanya bilangnya programnya pemerintah. Oh. Katanya menggusur itu program pemerintah. Ya. Itu kan untuk kepentingan semua. Apa Pak alasannya Pak? Untuk mau dibikin apa itu lautnya itu? Dibikin jeti. Oh. Diuruk. Oh. Diuruk, dibikin jeti. Tahun 2016, para aktivis lingkungan menggelar aksi di PLTU ini dan berhasil menghentikan kegiatan operasi perusahaan selama 12 jam sebelum akhirnya dihentikan polisi. Karena sudah diambil PLTU. Ambil PLTU itu Pak, tuh rajek. Oh, berapa orang Pak yang tergusur itu Pak? Ya hampir 100 lebih. 100 lebih, petani. Petani lebih. Sekarang mereka kerja apa Pak? Ya biasa kerja tuh, ada yang minggu garam, ada yang kuli itu manggul karung di kompet. Setelah tergusur hidupnya lebih sejahtera apa lebih susah? Ya lebih susah. Oh lebih susah ya? Iya. Mau naik? Boleh nggak? Enggak, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi di belakang kami ini adalah batu bara yang dibawa dari Kalimantan. Ini dari, kalau yang tertulis ini dari Samarinda ini, yang kita tahu juga menjadi salah satu wilayah terbesar galian tambang di Indonesia. Mereka adalah para santri yang sedang mengumpulkan fakta sosial ekonomi dan lingkungan terkait industri batubara dan PLTU di pesisir Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Indramayu. Pak Yudi tahu PLTU ini milik siapa? Yang nggak tahu. Oh. Milik pemerintah atau milik siapa? Padahal kan miliknya swasta. Iya, betul. Pengusaha juga. Iya. Nah, sedangkan ibaratnya kita juga memaksakan diri kan itu usaha, kita juga usaha. Iya, betul. Dia cari untung, kita cari untuk nafkah di anak istri, cari makan. Iya. Cuman karena dia kan uangnya banyak, tapi dia kan dilindungi sama instansi-instansi. Kalau masyarakat kan nggak ada uangnya. Dilindungi Allah, Pak. Iya. Selain Kabupaten Batang dan sejumlah PLTU di pesisir Jawa, salah satu tujuan akhir dari tongkang batubara ini adalah pesisir utara Bali.
Batu bara ini dibongkar di salah satu PLTU di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng. PLTU ini berkapasitas 400 MW atau membakar setidaknya 1 tongkang batu bara setiap hari. PLTU yang beroperasi sejak 2015 ini akan membangun pabrik baru tahap 2 dengan kapasitas lebih besar, yakni 600 MW. Pemiliknya adalah konsorsium perusahaan Cina dan Indonesia dengan dana pinjaman 9 triliun rupiah dari Bank Pembangunan Cina. Tapi lagi-lagi energi batubara menuntut pengorbanan besar dari warga sekitar.